Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Guru Irma Setianingsih, di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang video pembelajaran pada materi desain kemasan, pengemasan produk, dan labeling. Pertama-tama, kita akan membahas tentang desain kemasan. Desain sendiri sering didefinisikan di dalam kamus sebagai to fashion after a plan, yang hanya sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja dari apa yang kita sebut sebagai desain. Desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Desain seiring dengan perkembangan tren globalisasi mengalami penyesuaian, di mana bentuk-bentuk yang ditawarkan menyesuaikan dengan selera pasar yang menginginkan bentuk-bentuk yang populer. Desain yang populer merupakan desain yang tidak mengacu pada gaya tradisional, melainkan dibuat sesuai dengan tren dan masanya saat itu. Desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang pengertian kemasan. Pengemasan merupakan salah satu cara untuk melindungi atau mengawetkan produk pangan maupun non-pangan. Kemasan adalah suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan label. Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan, atau pengembangan suatu produk menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi. Sedangkan kemasan produk adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Pengemasan ini merupakan salah satu cara untuk mengawetkan atau memperpanjang umur dari produk-produk pangan atau makanan yang terdapat di dalamnya. Pengemasan produk juga merupakan bagian penting, meskipun terkadang untuk produk-produk tertentu tidak memerlukan kemasan, seperti patung, meja, kursi, ataupun produk yang lain. Pengemasan produk mengandung arti cara membungkus atau mengemas suatu produk agar tahan lama, tidak cepat rusak, tidak mudah kotor, lebih bagus dan aman, serta lebih menarik konsumen agar mau membeli. Selanjutnya yaitu tentang fungsi kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah sebagai bahan pelindung atau pengaman produk dari pengaruh luar yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada makanan yang terdapat di dalamnya. Selain itu, kemasan masih memiliki fungsi-fungsi atau kegunaan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti mempermudah distribusi atau pengontrolan produk. Dan bahkan saat ini ada fungsi yang sangat penting, yaitu kemasan sebagai media atau sarana informasi dan promosi dari produk yang ditawarkan. Fungsi kemasan yang pertama yaitu sebagai wadah atau tempat perantara produk selama pendistribusian dari produsen ke konsumen. Fungsi kedua yaitu sebagai pelindung. Kemasan diharapkan dapat melindungi produk yang ada di dalamnya dari berbagai faktor penyebab kerusakan, baik yang disebabkan oleh faktor biologi, kimia, maupun fisika. Yang ketiga yaitu fungsi kemasan sebagai penunjang cara penyimpanan dan transport, memudahkan pengiriman dan pendistribusian. Dengan pengemasan yang baik, suatu produk akan lebih mudah untuk didistribusikan. Sebagai alat persaingan dalam pemasaran,
memudahkan penyimpanan suatu produk yang telah dikemas dengan baik akan lebih mudah untuk disimpan. Memudahkan perhitungan dengan pengemasan jumlah atau kuantitas produk lebih mudah dihitung. Sebagai penarik konsumen, dengan pengemasan yang unik akan memberikan nilai tambah terhadap produknya. Dan fungsi pengemasan yang terakhir yaitu sebagai sarana informasi dan promosi. Dalam menyusun kemasan, seorang wirausaha harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produknya. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, agar memenuhi syarat sehingga dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama tidak toksik, yaitu bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan PB. Yang kedua, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Kalau salah memilih bahan kemasan, maka akan sangat merugikan. Misalnya, produk yang seharusnya dikemas dengan kemasan transparan, namun dikemas dengan bahan kemas yang tidak transparan, sehingga bila konsumen ingin mengetahui isinya, akan merusak segel dan hal tersebut sangat merugikan produsen. Yang ketiga, sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Di samping bahan kemasan tidak toksik dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena serangan mikroba, juga bahan kemasan tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Misalnya, karung adalah kemasan yang paling banyak digunakan. Namun, penggunaan karung untuk mengemas produk yang dikonsumsi tanpa mengalami pencucian atau pemasakan terlebih dahulu merupakan hal yang tidak dibenarkan. Yang keempat, dapat mencegah pemalsuan, yaitu kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus, sehingga sukar dipalsukan, dan bila terjadi pemalsuan dengan cara menggunakan kemasan yang telah digunakan akan mudah dikenal. Yang kelima, kemudahan membuka dan menutup. Pada umumnya, konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka, seperti kemasan Tetra Pak daripada kemasan botol yang lebih sukar dan memerlukan alat khusus untuk membuka tutupnya. Yang keenam, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan, sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman, atau dengan kata lain, tidak banyak tercecer, terbuang, atau tersisa di dalamnya. Selanjutnya, syarat kemasan yang ketujuh yaitu kemudahan dalam pembuangan kemasan bekas. Pada umumnya, kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya cukup besar untuk penanganannya. Misalnya, kemasan-kemasan bekas dari bahan plastik. Bahan kemasan plastik tidak dapat hancur oleh mikroba dan bila dibakar akan menyebabkan polusi udara, terutama di negara-negara maju. Bahan kemasan yang terbuat dari logam, keramik, dan bahan nabati tidak begitu menjadi masalah. Bahan logam dan kertas sebagian besar dapat diproses kembali. Bahan nabati seperti kayu dapat dipakai sebagai bahan bakar. Yang kedelapan, ukuran, bentuk, dan berat. Ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen.
Biasanya kemasan disesuaikan dengan sarana yang ada. Misalnya, sebagai pengangkutnya adalah pesawat terbang, maka tinggi dan lebarnya tidak boleh melebihi ukuran pintu pesawat terbang yang akan mengangkutnya. Dan sebagaimana ada kalanya kemasan didesain sedemikian rupa sehingga bentuknya sangat indah dan menarik. Kadang-kadang dibuat untuk memberi kesan bahwa isinya lebih banyak dari kemasan lainnya yang serupa. Misalnya, botol yang ramping dibandingkan dengan botol yang pendek. Bentuk kemasan sangat mempengaruhi efisiensi penggunaan ruang penyimpanan, cara penyimpanan, daya tarik konsumen, dan cara pembuatan, serta bahan kemasan yang digunakan. Banyak konsumen yang berbelanja karena tertarik oleh kemasannya, sehingga dengan bentuk yang aneh-aneh, misalnya bentuk oval atau patung, dan sebagainya, lebih disukai. Pada umumnya, produsen selalu berusaha untuk mengurangi berat kemasan yang digunakan, karena dengan berkurangnya berat berarti energi yang dibutuhkan untuk transportasi akan berkurang pula, sehingga akan menurunkan harga jual dari produk yang bersangkutan. Hal ini akan lebih menarik bagi konsumen sehingga dapat diharapkan untuk memenangkan persaingan. Yang kesembilan, penampilan dan pencetakan. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik bila ditinjau dari segala segi, baik dari segi bahan, estetika, maupun dekorasi. Dalam hal ini, produsen harus tahu dengan tepat ke lokasi mana produk akan dipasarkan, karena selera masyarakat berbeda-beda. Masalah pencetakan sangat erat hubungannya dengan dekorasi dan label yang merupakan sarana komunikasi antara produsen dan konsumen, leveransir maupun pengecer. Beberapa bahan ada yang perlu mengalami pencetakan label dan tambahan dekorasi, sehingga bahan kemasan harus memiliki sifat mudah menerima pencetakan dan hasilnya dapat dipertahankan, tidak luntur ataupun hilang. Yang kesembilan, biaya rendah. Salah satu cara untuk mempertahankan produk tersebut terjangkau oleh daya beli konsumen adalah menurunkan biaya pengemasan sebagai batas di mana kemasan masih dapat berfungsi dengan baik. Hal ini penting karena konsumen akan melakukan pemilihan terhadap produk yang sama yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. Yang kesepuluh, syarat khusus. Selain syarat-syarat yang telah disampaikan, masih ada syarat-syarat khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya, iklim daerah pemasaran, yaitu tropis, subtropis, kelembapannya, dan lain-lain. Bahan kemasan. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk keperluan mengemas produk bermacam-macam tergantung kepada jenis produk yang akan dikemas. Untuk menentukan bahan kemasan yang sesuai untuk suatu produk agroindustri, perlu diketahui jenis-jenis dan sifat-sifat dari bahan kemasan tersebut. Antara lain, kayu. Kayu memiliki tempat yang penting dalam pengemasan, khususnya untuk mengemas benda-benda yang berbobot besar dan mudah rusak. Kayu merupakan bahan alami sehingga mempunyai sifat yang tidak seragam, namun dapat dipilih dan diolah untuk dijadikan bahan kemasan. Kemasan yang dibuat dari bahan kayu cocok digunakan untuk membuat kemasan dalam jumlah yang kecil. Namun sebaliknya,
Bahan ini tidak ekonomis bila digunakan untuk mengemas bahan-bahan kecil dalam jumlah besar. Kemasan yang dibuat dari kayu lebih baik dari bahan kemasan lainnya bila diinginkan kekakuan, kekuatan menumpuk yang baik, perlindungan yang baik pada waktu pengapalan untuk mengemas produk yang bersangkutan. Namun, kemasan kayu tidak kedap uap. Air biayanya cukup tinggi. Waktu menyusun lambat. Penampakan kurang menarik dan tersedianya tidak mudah. Di samping itu, kemasan yang dibuat dari bahan kayu mendatangkan masalah yang besar karena memilih volume yang besar. Kayu lumber, pinner, dan plywood sering digunakan untuk membuat crate, nailed wood, box, barrel, dan hamper. Yang kedua yaitu logam. Kemasan yang terbuat dari logam masih menempati bagian yang penting dalam bidang pengemasan. Meskipun ada saingan yang sangat ketat dari kemasan yang terbuat dari plastik dan kertas. Hal ini disebabkan oleh karena logam mempunyai kekuatan mekanik yang baik sekali. Logam yang digunakan untuk membuat kemasan adalah baja dan kaleng logam. Kemasan yang terbuat dari bahan baja dapat menahan penanganan selama pengangkutan, dapat diisi, dapat disimpan tanpa menimbulkan banyak masalah, dan sangat ekonomis untuk pemakaian jangka panjang karena dapat dipergunakan berulang-ulang. Kemasan yang terbuat dari baja juga digunakan untuk menyimpan dan mengirim berbagai macam produk seperti asam, alkali, pelarut organik, cat, vernis, pengencer, minyak, saus, sirup, buah-buahan yang diawetkan, dan lain-lain. Di samping itu, kemasan dari bahan baja dapat dipergunakan untuk mengemas produk semi padat seperti tepung dan produk yang berbentuk serpian. Kaleng logam tahan terhadap panas, dingin, uap, lembab, dan dapat menahan produk yang kasar selama transportasi dan penyimpanan. Kaleng logam dibuat dari suatu plat baja dengan lapisan timah di kedua sisinya. Kaleng logam ini dapat digunakan terutama untuk mengemas produk makanan dengan daya korosi yang sangat tinggi atau tergantung dari tipenya, antara lain fosfor, silikon, kopek, nikel, kromanium, dan lain-lain, sampai batas yang paling minimal yang dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu gelas. Gelas dibuat dengan mencampur pasir dengan soda abu, kapur, atau campuran alkali lainnya. Kemasan yang terbuat dari bahan gelas akan terus menarik bagi industri pengemasan karena gelas mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan dari bahan-bahan kemasan lainnya. Beberapa keuntungan pemakaian pada kemasan dari gelas antara lain dapat dibentuk dengan berbagai macam desain, dapat diwarnai dengan berbagai macam warna sesuai dengan kebutuhan produk yang akan dikemas, bersifat transparan, dan produk yang dikemas dapat dilihat dengan jelas oleh konsumen. Tidak mempengaruhi produk yang dikemas, kedap terhadap gas, uap, air, dan bau, memberikan keawetan aroma, rasa, dan warna produk yang dikemas. Kemasan yang terbuat dari gelas disterilisasi dan divakum, tahan terhadap perubahan, suhu rendah dan tinggi, dengan catatan suhu tersebut tidak berubah secara cepat. Di samping keuntungan dari bahan gelas, ada beberapa kelemahan, antara lain bersifat rapuh, mudah pecah bila permukaannya tergores dan bila kena benturan. Kemasan gelas digunakan untuk mengemas produk makanan, obat-obatan, minuman, bahan kimia, dan bahan kosmetik. Yang keempat, kertas.
Kertas dibuat dari serat selulosa dan merupakan bahan penyerap tinta, dapat digunakan untuk menulis, membungkus dan mengemas. Pada umumnya, kertas dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kertas kultural atau halus dan kertas industri atau kasar. Kertas kultural terdiri atas kertas cetak dan kertas tulis. Kertas cetak dibagi ke dalam kertas putih, kertas cetak pewarna, kertas gambar, kertas offset, dan sebagainya. Sedangkan kertas tulis dibagi ke dalam kertas cek, kertas buku tulis, kertas cetakan, ketikan, dan sebagainya. Kertas industri umumnya terdiri dari kertas untuk membungkus dan mengemas. Misalnya, kertas kraft, kertas manila, kertas gelasin, kertas kedap lemak, kertas antitomis, kertas permanen, kertas pouch, kertas tisu, kertas krep, kertas lilin, kertas tahan basah, dan sebagainya. Manfaat kertas dalam industri pengemasan antara lain sebagai kantong amplop mengemas produk yang akan dikapalkan, mengemas perak, fotografi, mengemas produk farmasi, dapat menjaga flavor produk yang dikemas, mengemas keju untuk tujuan dekorasi dan sebagainya, tergantung dari jenis kertas yang digunakan. Yang kelima, papan kertas. Papan kertas adalah lembaran kertas yang mempunyai ketebalan 0,0091 sampai 0,030 inch. Papan kertas terdiri atas beberapa tipe yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tipe-tipe tersebut antara lain kontainer, board box, board, straw board, wheelboard, pulpboard, manila board, dan printer board. Manfaat papan kertas antara lain dapat digunakan untuk mengemas produk yang akan dikapalkan, dibuat kotak, dibuat kemasan berbentuk karton lipat, dibuat koper buku, mengemas makanan, sepatu, dan sebagainya. Selanjutnya ada plastik. Kemasan plastik juga menempati bagian yang sangat penting dalam industri pengemasan. Kelebihan plastik dari bahan-bahan kemasan lainnya antara lain, harganya relatif lebih murah, dapat dibentuk berbagai rupa, warna, dan bentuk relatif lebih disukai konsumen, mengurangi biaya transportasi. Namun plastik mempunyai kelemahan, yaitu umumnya tidak tahan terhadap temperatur tinggi. Secara garis besar, plastik dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu termoplastik dapat dilunakkan berulang kali dengan menggunakan panas, dan termoset tidak dapat dilunakkan oleh panas. Bentuk-bentuk kemasan. Bentuk kemasan dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu kaku, semi kaku, dan fleksibel. Kemasan kaku adalah kemasan yang tidak tahan terhadap benturan. Akan tetapi, keras. Bentuk-bentuk kemasan dapat digolongkan lagi berdasarkan bahan kemasan yang digunakan. Antara lain dari kayu, nail box, wire-bound box, crate, basket, dan barrel. Dari logam, ada drum, file, kaleng logam, dan collapsible tub dari gelas, botol, jar, tumbler, jug, carboy, wheel, dan ampul. Kemasan semi kaku adalah kemasan yang bentuknya tidak dipengaruhi oleh bentuk produk kemasannya, namun dapat ringsek bila diberikan tekanan yang berlebih. Contohnya, wadah aluminium, folding karton, set-top box, dan sebagainya. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk produk yang dikemasnya. Beberapa bentuk kemasan fleksibel antara lain karton kertas, kantong berdinding banyak, kantong plastik,
karung plastik, dan sebagainya. Dalam industri pengemasan juga dikenal adanya coating dan laminasi. Coating adalah pelapisan bahan kemasan dengan berbagai macam bahan seperti resin, plastik, dan wax dengan tujuan sebagai pelindung dan dekorasi. Sedangkan laminasi adalah kombinasi dari dua atau lebih lapisan kertas, foil, dan kain digabungkan dengan bantuan perekat dengan menggunakan panas atau tekanan. Proses laminasi yang utama yaitu laminasi basah, laminasi kering, laminasi panas, laminasi cair, dan laminasi ekstruksi. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu tentang label. Label merupakan salah satu bagian dari sebuah produk. Label terdiri dari keterangan yang direpresentasikan dengan kata-kata maupun berupa gambar, di mana perannya ialah sebagai sumber informasi mengenai produk tersebut lengkap dengan penjualannya. Label pada produk umumnya memang berupa nama atau singkatannya merek produk. Labeling produk merupakan identitas produk yang menjadi satu kesatuan dari sebuah kemasan. Label ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, baik industri rumahan, apalagi industri yang sudah sangat besar. Tampilan kemasan produk, termasuk dalam hal ini label, dapat mempengaruhi keputusan konsumen apakah membeli produk tersebut ataukah beralih ke produk kompetitornya. Labeling produk berkaitan erat dengan pengemasan. Label produk adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan sejumlah informasi terkait produk kepada konsumen. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu tentang label. Label merupakan salah satu bagian dari sebuah produk. Label terdiri dari keterangan yang direpresentasikan dengan kata-kata maupun berupa gambar, di mana perannya ialah sebagai sumber informasi mengenai produk tersebut lengkap dengan penjualannya. Label pada produk umumnya memang berupa nama atau singkatannya merek produk. Labeling produk merupakan identitas produk yang menjadi satu kesatuan dari sebuah kemasan. Label ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, baik industri rumahan, apalagi industri yang sudah sangat besar. Tampilan kemasan produk, termasuk dalam hal ini label, dapat mempengaruhi keputusan konsumen apakah membeli produk tersebut ataukah beralih ke produk kompetitornya. Labeling produk berkaitan erat dengan pengemasan. Label produk adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan sejumlah informasi terkait produk kepada konsumen. Fungsi dan tujuan label. Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Fungsi label yang pertama yaitu label mengidentifikasi produk atau merek sehingga memudahkan bagi pelaku usaha atau konsumennya. Yang kedua, label menentukan kelas produk. Yang ketiga, label menggambarkan beberapa hal mengenai produk. Siapa yang membuat, di mana, kapan, dan apa isinya, serta bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman. Yang keempat, label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Tujuan pemberian label yaitu memberikan sejumlah informasi mengenai isi dari produk kepada konsumen, sehingga mereka mengetahui isinya sebelum membeli produk tersebut tanpa harus membuka kemasannya.
memberikan petunjuk penggunaan yang tepat bagi konsumen sehingga mereka mendapatkan fungsi produk yang optimum. Sarana periklanan bagi produsen memberikan rasa aman pada konsumen terlebih terkait dengan food safety.